Jadi sedangkan partai P3 saja yang tidak ada potensi partai lain yang akan menggerusnya, kita lihat begitu merisaukan. Apalagi partai PAN yang ada potensi partai umat yang akan menggerus suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam kesempatan ini. Tak lupa saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa, terutama yang telah melakukan subscribe terhadap channel ini, saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pemirsa dan keluarga seluruhnya selalu mendapatkan berkah hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, kalau kita perhatikan sekarang ini, 2 di antara 3 partai yang ada di koalisi Indonesia Bersatu, KIB, yakni Partai Amanat Nasional PAN dan Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan, boleh dikatakan nasibnya bagaikan di ujung tanduk. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa partai ini semenjak beberapa periode pemilu terakhir ini nasibnya tidak terlalu mengembirakan. Perolehan suara yang dicapai oleh PAN dan P3 sepertinya kurang mengembirakan. Bahkan boleh dikatakan makin merosot. P3 sebenarnya kalau kita perhatikan tidak begitu banyak tantangan yang akan menggerus suaranya pada pemilu 2024 mendatang. Karena P3 saat ini boleh dikatakan agak jauh dari kemungkinan lawan yang akan menggerus suaranya. P3 tidak ada pecahannya. Tidak seperti Partai PAN. Partai PAN kalau kita perhatikan dia punya potensi untuk tergerus suaranya pada pemilu 2024 mendatang. Kenapa? Karena adanya Partai Umat yang boleh dikatakan pecahan dari Partai PAN. Kenapa dikatakan pecahan dari Partai PAN? Partai Umat ini didirikan oleh pendiri Partai PAN yang merupakan lokomotif reformasi dan yang merupakan tokoh yang sampai saat ini masih kuat power namanya di negeri ini, yakni Amin Rais. Kita tahu Amin Rais adalah pendiri Partai PAN dulunya. Dan tiba-tiba sekarang ini Amin Rais mendirikan Partai Umat. Dengan demikian sudah barang tentu akan ada pengaruhnya kepada Partai PAN dalam hal penggerusan suara terhadap Partai PAN oleh Partai Umat. Dan kita juga tahu Partai PAN suaranya boleh dikatakan mayoritas dari Muhammadiyah. Dan kita tahu Amin Rais adalah mantan ketua umum Muhammadiyah.
Tentu saja sampai sekarang kekuatan pengaruh Amin Rais di Muhammadiyah tentu masih ada. Sebagaimana juga kekuatan pengaruhnya di Partai PAN. Dengan demikian sangat besar kemungkinan akan tergerus suara Partai PAN oleh Partai Umat nanti dalam pemilu 2024. Sekarang Partai PAN dan Partai P3 berada dalam koalisi KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Yang kita tahu saat ini baik P3 maupun PAN kadernya di bawah punya kecenderungan untuk mendukung Anies Baswedan. Sedangkan KIB kita tahu boleh dikatakan berseberangan dengan Anies Baswedan. Kalau demikian, mungkinkah nanti ada dampaknya pilihan Partai PAN secara organisasi dan Partai P3 secara organisasi ke KIB dengan kecenderungan akar rumputnya atau konstituennya dua partai ini ke Anies Baswedan yang berada di koalisi perubahan? Jelas ada. Jelas. Apalagi pemilu atau pemilihan legislatif serentak dengan Pilpres tahun 2024 nanti. Ketika nanti di kotak suara konstituen P3 dan konstituen PAN melihat lambang partainya yang berada pada pencalonan bukan Anies Baswedan, sudah barang tentu konstituen ini tidak akan memilih partainya kalau dia punya kecenderungan memilih Anies Baswedan. Dan ini sudah banyak pengalaman yang demikian pada pemilu-pemilu sebelum ini. Banyak yang calegnya di bawah keberuntungan karena partainya mencalonkan seorang calon yang menjadi pilihan oleh konstituennya. Itu saja, bukan caleg bersangkutan yang membuat pemilihnya memilih partainya, tetapi adalah tokoh yang dicalonkan sebagai calon presiden oleh partainya. Sudah banyak kita lihat begitu. Suatu contoh, banyaknya di suatu daerah dulu waktu tahun 2019 orang memilih Partai Gerindra bukan karena caleg-caleg Gerindranya, tetapi karena Prabowo Sandinya ada di sana yang menjadi calon presiden dan wakil presiden waktu itu. Bahkan juga ada yang mengatakan waktu itu orang lebih cenderung memilih Gerindra waktu itu karena di sana ada Sandi. Anak muda ganteng yang dielu-elukan oleh pemilih, terutama mak-mak. Itu yang banyak kita dengar sangat berpengaruh terhadap dongkrakan suara di Partai Gerindra waktu itu. Sehingga caleg-caleg yang ada di Gerindra terbawa rendong namanya. Terbawa nasib baik bersama Capres dan Cawapres Prabowo Sandi. Tentu demikian juga waktu itu bagi caleg-caleg di suatu daerah yang pemilihnya cenderung memilih Jokowi Ma'ruf. Kalau demikian, jika kita lihat kondisi sekarang ini di mana konstituen dari Partai Amanat Nasional dan Partai P3 lebih cenderung mengidolakan Anies, yang sama sekali untuk kondisi saat ini bukanlah calon dari Partai PAN, Partai P3 secara organisasi.
tentu nanti ini akan berpengaruh kepada pilihan konstituen di saat pemilu berlangsung. Kalau demikian, apakah ada kemungkinan nanti Partai PAN dan Partai P3 akan semakin tergerus suaranya jika partainya secara organisasi tetap bertahan di KIB dengan pilihan yang berbeda dengan konstituennya? Jelas ini akan membawa dampak ketergerusan suara nanti di saat pemilu. Kita lihat sekarang di daerah-daerah, pengurus-pengurus di tingkat kabupaten dan kota, bahkan di tingkat provinsi, baik pengurus PAN maupun pengurus P3 yang mengeluhkan melihat kondisi konstituennya yang demikian mengeluh-elukan Anies, sementara DPP-nya tidak mencalonkan Anies. Jadi sekarang kerisauan itu ada pada pengurus Partai PAN maupun pengurus Partai P3 di daerah-daerah, di lumbung-lumbung suara Anies umumnya. Ini kondisi ini bukan saja malah untuk dua partai ini saja. Golkar pun demikian. Banyak daerah-daerah sekarang yang kelihatannya konstituen Golkar yang cenderung memilih Anies. Sedangkan Golkar secara organisasi punya pilihan lain selain Anies. Jadi kalau ini dibiarkan, yang akan jadi korban nanti tentu partai. Sekaligus tentu juga elit-elit partainya. Sebab bagaimanapun kedekatan partai dengan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti, apabila hasil pemilunya, suaranya tidak mencapai ambang batas untuk duduk di Senayan, sudah barang tentu dia akan sangat sulit diperhitungkan nanti untuk menduduki kabinet. Akan sangat sulit diperhitungkan untuk duduk di kabinet. Paling-paling ya sebagai bala jasa jadi komisaris lah di BUMN. Tapi untuk duduk di kabinet sangat-sangat sulit. Terlebih dahulu tentu akan dipertimbangkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih adalah partai yang banyak kursinya di DPR. Pertimbang pertama itu. Sebab nanti kalau sekiranya banyak menteri yang tidak mewakili partai, yang hanya karena kasihan dibandingkan dengan menteri yang mewakili partainya di kabinet, itu nanti akan berpengaruh kepada pengambilan keputusan di Dewan atau di DPR. Jadi dengan demikian sudah barang tentu kalau Partai P3, Partai PAN nanti sempat tidak mencapai ambang batas suaranya dari hasil pemilu 2024, sangat besar kemungkinan di samping Partai PAN dan Partai P3 tidak punya perwakilan di DPR, besar kemungkinan juga tidak akan punya perwakilan di kabinet sebagai menteri ataupun sebagai wakil menteri. Untuk itu tentu kita yakin sekarang ini khusus untuk Partai PAN dan Partai P3 tentu sedang menimbang sekarang ini. Apakah akan tetap bertahan di KIB ataukah akan dengan terus terang minta permisi ke KIB untuk pindah ke koalisi perubahan demi penyelamatan partai pada pemilu 2024 mendatang. Kita tahu sekarang P3 telah dengan terang benderang Forum Ka'bah Membangun dan Forum Ulama Membangunnya menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Walaupun DPP-nya masih belum. Dan juga kita tahu sekarang ada pentolan PAN yang telah mendekat ke Anies Baswedan. Walaupun secara organisasi
DPP PAN masih belum menyatakan mendukung Anies Baswedan. Jadi sedangkan partai P3 saja yang tidak ada potensi partai lain yang akan menggerusnya, kita lihat begitu merisaukan. Apalagi partai PAN yang ada potensi partai umat yang akan menggerus suaranya. Golkar pun kita tahu sekarang ini hasil survei akhir-akhir ini kelihatannya suaranya juga agak ada riak-riaknya. Bahkan ada survei mulai mengatakan Golkar disalib oleh Partai Demokrat. Jadi percaturan politik seperti ini kita lihat ini sangat menarik kita simak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.